Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat datang dan selamat Natal untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang mana pada sore hari ini kita akan berkumpul bersama dalam perayaan Natal di Gereja GKBI El Gibor Depok. Kita akan memulai dengan acara Natal kita. Kita akan mengangkat salah satu pujian yang berkata mulia.
untuk hari ini karena Tuhan sudah adakan. Kami bersyukur dan memuji Tuhan, menyembah Engkau dan meninggikan Engkau karena kami boleh merayakan memperingati hari kelahiran di mana Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia. Allah telah menjadi manusia. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, penyelamatan yang daripada Tuhan sendiri, penerusan dan karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dimenangkan, kami boleh diselamatkan, kami boleh dikuduskan oleh karena Kristus datang ke dalam. Terima kasih Juru Selamat kami sangat bersyukur dan kami percaya bahwa hidup kami adalah pertolongan daripada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Keselamatan kami datang dari Tuhan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam bumi. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami memuji-Mu dan menyembah-Mu karena Engkau adalah Raja, karena Engkau adalah Tuhan, karena Engkau adalah Juru Selamat, karena Engkau adalah penebus kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati ibadah perayaan Natal kami ini, baik yang melayani maupun yang hadir yang dalam perjalanan Tuhan sertai. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan kami bersyukur atas kasih Tuhan, berkati kami semua dalam ibadah ini. Ibadah ini kami serahkan dari dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, percaya katakan, amin. Kita masuk sama-sama doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Karena langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan Nasmater saya ambil dari Yesaya 9 ayat 5. Inilah firman Tuhan, sebab seorang telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya ambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita di kota Daud. Itulah Nasmater bagi kita, karena kita hari ini memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami
Bapa, ya Aba, Allah yang telah mengasihi kami lebih dahulu, dan Allah yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur pada sore hari ini, Bapa, karena kami berkumpul untuk memuji, memuliakan nama. Dalam berbagai rintangan yang hamba-Mu hadapi tadi perjalanan Tuhan, akhirnya bisa tiba di tempat ini. Kami bersuka cita bisa menyelenggarakan perayaan Natal di sore hari. Ya Bapa, bukakan hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita buka pada sore hari ini menjadi berbuah di dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan dalam kondisi yang sesulit apapun, Engkau ada bagi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, ajar kami untuk mengasihi-Mu lebih besar lagi daripada waktu yang sudah lalu. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih ya Bapa untuk semua jemaat yang berkumpul. Doakan jemaat yang tidak bisa hadir, Tuhan terus menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan sore hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berdoa. Amin. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan buat kita. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Mungkin kalau orang biasa tempat orang meninggal, sering ini ya dibaca bahwa kalau kita hidup untuk Kristus, dan kalau kita mati adalah keuntungan. Pernah nggak di luar kekristenan mendengar bahwa mati adalah keuntungan? Pernah nggak? Anda tidak akan pernah. Karena yang mengajarkan itu adalah Tuhan sendiri. Di sini perbedaan kita dengan dunia ini. Namun apa konsekuensinya bagi kita yang masih hidup? Jelas dikatakan kalau kita hidup, maka hidup untuk Kristus. Tapi orang yang hidup, orang Kristen, tidak harusnya tidak takut mati. Karena jelas dikatakan keuntungan. Ada kontradiksi ya? Kontradiksi sekali ya. Fakta hidup sehari-hari dengan yang diajarkan oleh Tuhan. Ini yang membuat membeda kita orang percaya dengan orang yang tidak percaya, sangat berbeda sekali. Oleh karena itu kita harus menjaga iman kita. Tema ini memang bukan tentang kelahiran Yesus, tapi membahas tentang apa yang telah dan akan kita perbuat setelah Yesus lahir ke dunia. Jadi kita tidak berbicara tentang peristiwa kelahiran, karena Anda pasti sudah kenyang dengan peristiwa kelahiran. Jadi waktu kita nyanyi juga, teks lagu kita semua bicara tentang kedatangan Yesus ke dunia. Nah, kelahiran Yesus ke dunia sangat populer di dunia. Hampir seluruh penduduk bumi mengetahui akan hal tersebut. Tetapi tidak banyak yang tahu apa tujuan akhir dari Yesus ke dunia bagi umat manusia. Anda kalau
terbang dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai selatan di seluruh permukaan bumi ini. Kalau lagi musim Natal seperti sekarang, semua bicara tentang perayaan Natal, hari Natal. Kadang-kadang bukan secara rohani perayaan, tapi semacam suatu pesta, bahwa musim Natal itu adalah pesta. Bagi pebisnis, itu adalah musim untuk berjualan, musim untuk menghabiskan uang. Karena pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan juga, khususnya yang dari barat, mengeluarkan uang bonus ataupun semacam tunjangan hari raya Natal, kira-kira seperti itu. Kalau kita kan, kalau saya dulu di perusahaan asing, saya setahun 2 kali dapat bonus. Kalau ada hari raya, Lebaran, saya dapat bonus Lebaran 1 bulan gaji. Kalau menjelang Natal juga dapat lagi bonus sebagai tunjangan hari Natal. Jadi dapat 2 kali. Untuk perusahaan asing di Indonesia rata-rata 14 kali gaji setahun gajinya. Kalau perusahaan Indonesia lokal dan juga perusahaan BUMN atau pegawai negeri hanya dapat sekali. Nanti cuma 13 kali satu tahun. Kita lihat bahwa Yesus harus turun dari surga demikian rupa. Bahkan dia berkata begini, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 32. Bagi setiap orang Kristen, Yesus bukanlah seorang nabi, tetapi firman Allah yang telah menjadi manusia atau mengambil rupa seorang manusia. Sekarang ini ada pengertian-pengertian baru, mungkin juga banyak di medsos, bahwa Yesus itu adalah manusia, adalah seorang nabi. Nah, kita sebagai orang Kristen harus paham akan konsep ini. Yesus itu bukanlah manusia, tapi Yesus adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia. Atau dengan bahasa lain yang disebut inkarnasi. Inkarnasi. Mungkin yang sudah sering mendengar itu mungkin bisa bosan atau tidak. Tetapi ini saya merasakan bahwa hal ini harus disampaikan. Karena mungkin banyak sekali tantangan di luar sana. Kok manusia dipertuhankan? Pernah dengar begitu dalam perbincangan? Manusia dipertuhankan. Nah, di sini jelas tadi ayatnya mengatakan bahwa Yesus sendiri turun dari surga. Jadi Yesus itu datang dari surga, bukan lahir di bumi. Yang lahir di bumi adalah dagingnya, darah dan dagingnya dari bumi. Tapi kalau rohnya, firman-Nya berasal dari surga, sehingga perlu ditekankan. Dan ada lagi pemahaman baru lagi, ini seorang pendeta besar, dan saya sangat menentang ya. Ada yang disebut dengan kristologi daripada Yesus. Katanya Yesus itu bukan Allah itu, tapi menggunakan Yahweh mengambil masuk ke dalam Yesus, sehingga yang disalibkan itu bukan Yesus yang manusia itu, tetapi Allah yang masuk ke dalam manusia. Ini mungkin terlalu jauh, tapi ini hanya mewaspadai. Bagaimana menyatakan Yesus sebagai seorang nabi semata? Hal ini kan pandangan dari manusia pada umumnya yang hidup di luar Kristus. Yang sesungguhnya Yesus dapat menghidupkan orang mati dan bangkit pula dari kematian. Ini ciri-cirinya.
Ini buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus bisa mati sendiri dan bangkit sendiri dan juga menghidupkan orang lain. Berarti kan yang punya kehidupan itu kan cuma Allah. Hanya Tuhan yang mempunyai kehidupan. Dunia ini tidak bisa memberi kehidupan. Semua bisa diciptakan di dunia ini yang berasal dari dunia ini. Tapi tidak ada yang bisa memberikan kehidupan kecuali dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus waspada dengan penyesatan di akhir zaman ini yang ingin menyudutkan, yang ingin mendiskreditkan status daripada Yesus yang adalah firman Allah menjadi seperti seorang manusia biasa. Nabi mungkin bisa melakukan mukjizat, tapi membangkitkan orang yang sudah mati hanya Tuhan yang bisa. Mukjizat manusia ada di tangan Tuhan. Hidup manusia ada di tangan Tuhan karena Tuhanlah pemilik kehidupan. Sehingga kebangkitannya dari kematian sungguh membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi mulai sekarang kalau kita berdoa sama Yesus, bahwa kita tuh berdoa kepada Tuhan ya. Jangan nanti di sebutan-sebutan di lagu itu atau yang kita nyanyikan itu kita menyebut tapi kita tidak tahu makna. Saya khawatir sekali akan itu karena begitu dipertentangkan di luar sana gelagapan, nggak tahu Yesus siapa. Jadi kenapa kita menyembah Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga ada firman Tuhan yang berkata demikian, yang keluar dari mulut Yesus itu sendiri. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Ini maknanya adalah bahwa tidak ada jalan kepada Bapa kecuali melalui aku. Karena jalan itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Makanya tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Ini ada lagi ini upaya-upaya penyesatan. Ada juga keselamatan di luar Yesus katanya. Ini ada perkembangan teologi ya. Bahaya. Dia dengan mengatakan keselamatan itu kan hak prerogatif daripada Tuhan. Oleh karena itu Yesus bukan jalan satu-satunya keselamatan. Lah, orang Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, makanya itu satu-satunya jalan. Mau jalan mana? Itu penekanan saya. Dan itu berkembang sekarang. Jadi ayat ini bermakna bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri karena dialah satu-satunya jalan, karena hakikatnya adalah aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ini penting ya. Saya sering membayangkan aku dan Bapa satu. Waktu jalan, Yesus berjalan di bumi. Tatkala Yesus berhadapan dengan manusia. Bagaimana satunya Bapa dengan Yesus yang ada di bumi? Nah, inilah rahasia ilahi. Yesus ada di mana, Bapa ada di mana. Waktu kita melihat Yesus, kita sedang melihat Bapa. Karena itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Bapa, Anak, Roh Kudus, tiga pribadi yang satu di dalam Bapa. Tidak bisa dipisahkan. Waktu Yesus berkata ke manusia di bumi, Bapa yang di surga juga mendengar. Kita membayangkannya karena kita kan dibatasi oleh dimensi ruang. Ini seolah-olah dalam konsep pemikiran manusia berarti Yesus terpisah dari Bapa. Karena Bapa di surga, Yesus di bumi. Tidak. Dalam saat yang sama Bapa ada di hadapan kita bersama dengan Yesus.
bisa dipahami bahwa Bapa dan Yesus adalah satu hakikat, cuman beda apa Yesus apa. Ini penting ya. Dalam menjalankan hidup sebagai pengikut Kristus, kita harus memberi konsep kekristenan kita, yaitu bahwa Yesus adalah firman yang jadi manusia agar dapat menunjukkan dirinya ke dunia, agar dunia yang bakal binasa ini harus diselamatkan. Kedatangan Yesus ke dunia ini hadir dengan jalan yang sebagaimana layaknya seorang manusia, yaitu lahir melalui rahim manusia. Maria melalui persalinan yang normal. Hanya Maria dalam mendapatkan janin daripada Yesus didapat dari Roh Kudus. Jadi yang kita rayakan setiap tahun itu adalah bahwa kedatangan Yesus ke bumi melahirkan kedatangan kelahiran Yesus oleh perawan Maria. Disitulah terjadi suatu peristiwa yang ajaib. Allah yang adalah firman bisa mengambil rupa dari manusia sehingga bisa berjalan di bumi seperti manusia. Mungkin kalau dalam pembahasan yang lebih dalam di teologi sana, ya Ibu Susi juga seorang pengajar yang bisa ditemaskan untuk masalah keilahian daripada Bapa dan Yesus. Bagaimana proses inkarnasi itu terjadi? Jadi Yesus lahir karena pembuahan daripada Roh Kudus kepada Maria yang masih perawan. Nah, kita udah jelaskan tadi semua pokok-pokok yang penting dari kelahiran Yesus dan juga apa maknanya bagi Yesus turun ke dunia ini. Sesudah dia lahir dan berjalan di bumi dan meninggalkan bumi, maka kita harus mempunyai suatu pengertian yang betul-betul dalam dan mengerti bahwa begitu Yesus meninggalkan kita, maka bila kita hidup untuk Yesus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita sudah menikmati tadi firman tadi, layak nggak kita mengatakan bahwa hidup kita ini seharusnya segala-galanya untuk Yesus? Karena Yesus juga habis-habisan sampai mau turun dari surga ke bumi, menjadi manusia, menjadi ciptaan loh. Pencipta masuk menjadi ciptaan. Apa balas kita untuk itu? Makanya Paulus bilang, kalau saya hidup ya hiduplah untuk Kristus. Bagaimana kita cara membahas kasih Yesus adalah kalau kita hiduplah untuk Kristus. Itu pesan yang penting malam hari. Oleh karena itu saya buat ada empat butir lah ya, renungan bagi kita bagaimana kita hidup untuk Kristus. Yang pertama, kita percaya bahwa Yesus turun dari surga untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Itu inti pokok. Tuhan Yesus turun dari surga untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Oleh karena itu, setiap manusia wajib menghargai kehadiran Yesus di dunia ini, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga kehadiran Yesus di dunia harus dihargai dengan memberitakan kehadirannya ke dunia, yang oleh dunia dirayakan sebagai hari Natal oleh semua umat Kristiani sedunia. Namun dunia merayakan kehidupan Yesus bukan dengan cara yang benar-benar melakukan dengan cara yang berbeda, yang kebanyakan dengan pesta pora, belanja, dan bertukar hadiah. Yang tadinya kita harus bersyukur kelahiran Yesus memberikan kita jalan keselamatan, tetapi oleh dunia dibelokkan, dibuat kedatangan Yesus ini, perayaan Natal ini dibelokkan agar orang
menikmatinya dengan cara yang lain supaya tidak mengenal kasih Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk datang menyelamatkan kita, yaitu dengan cara pesta pora, dengan belanja, dengan berbagi, bertukar hadiah. Walaupun begitu, bukan berarti bahwa orang Kristen dilarang untuk berpesta atau berbagi hadiah. Tidak juga. Tetapi yang ada adalah sebetulnya perayaan Natal itu ditinggalkan, bukan menjadi hal yang utama, tapi menjadi hal yang ketiga. Nah, perayaan kedatangan Yesus tentu boleh dirayakan dengan sukacita melalui ucapan syukur, kebaktian syukur seperti hari ini, dan berbagi dengan saudara yang lain menunjukkan kasih antar sesama kepada orang yang berkorban. Banyak orang menjadi kaya tetapi tidak menggunakan kekayaan tersebut untuk tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yesus berkata, engkau diberi lebih agar dapat memberi kepada orang yang berkekurangan. Secara teoritis, umat Kristen tidak bisa kaya karena di seluruh penjuru dunia ini dipenuhi dengan orang susah, peminta-minta, homeless, yang tidak punya tempat tinggal, kelaparan dan kekurangan. Sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab umat Kristen untuk memberi pertolongan tanpa syarat bagi orang Kristen maupun yang bukan orang Kristen, agar dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Karena tiap orang akan sangat bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan yang mereka terima. Dengan demikian, dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Bukan sekedar muliakanlah Tuhan. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah. Kita kebanyakan terbatas kepada ucapan saja. Memang sukacita di dalam kita memuji Tuhan. Tapi yang seperti saya bilang tanggung jawab kita adalah memberi pertolongan kepada dunia ini. Jangan membuat diri Anda kerdil. Jangan. Anda adalah anak raja, anak Tuhan. Tuhan Anda mengecilkan arti daripada peranan Anda di dunia. Seperti saya bilang, kalau kita mau menyimak firman Tuhan, engkau diberi lebih supaya bisa memberikan orang yang berkekurangan. Artinya, jangan sampai ada kelebihan di rumah kita ini, sementara di sekeliling kita banyak sekali kekurangan. Saya juga sangat ini. Makanya saya tidak suka sama gereja-gereja besar. Saya tidak pernah memberikan perpuluhan saya ke gereja besar. Saya prihatin dengan gereja-gereja kecil yang berjuang untuk hidup dan juga melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bayangkan, pendeta besar mempunyai kekayaan begitu rupa, tetapi di sekelilingnya banyak orang susah. Gak usah dulu orang yang bukan Kristen, yang bukan jemaat. Jemaatnya sendiri kekurangan, kelaparan. Kenapa firman yang itu tidak kita? Makanya kemuliaan Tuhan di dunia ini tetap. Karena kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika kita di dunia ini adalah sebagai penolong bagi dunia ini, dunia ini selesai dengan cepat. Semua orang ikut berlomba-lomba ikut Tuhan, karena merasa bahwa di dalam Tuhan itu ada sukacita, pertolongan itu nyata. Tapi di dalam kekristenan yang sekarang ternyata itu pertolongan itu susah, tidak susah. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Mari kita merayakan perayaan Natal itu dengan berbagi dan juga dengan memberi. Kita memberi sesuai dengan apa yang ada pada kita.
Ya kan? Rasul juga mengatakan emas dan perak tidak ada padaku. Tapi ada yang ada padaku kuberikan kepada dia mendoakan orang yang sakit dan sembuh. Ini nanti bagian selanjutnya akan saya cerita. Tapi yang pertama adalah bahwa kita menyambut kedatangan Yesus itu betul-betul untuk menyatakan ke dunia ini bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Yang kedua, Yesus dalam hidupnya melakukan pelayanan, bukan sekedar hidup di dunia ini, tetapi melakukan berbagai kebaikan. Bahkan kalau perlu mujizat untuk menunjukkan kasih Allah melalui kepeduliannya kepada umat manusia. Tuhan peduli kepada orang yang sengsara, yang menderita, yang terdesak dalam hidupnya. Makanya Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya untuk melihat dan juga untuk berbuat sesuatu. Oleh karena itu Yesus berkata, lihatlah, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, dan orang mati dibangkitkan. Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat demikian di hadapan murid-muridnya. Hal itu disengaja agar murid-muridnya kelak akan melakukan hal yang sama di kemudian hari, sebagai tanda bahwa Tuhan berkuasa dan mewariskan kuasa demikian kepada muridnya, bahkan kepada umat yang percaya. Petrus juga membangkitkan orang mati dan berbagai mujizat lainnya. Petrus memulihkan orang lumpuh. Kisah Rasul 3 ayat 6, dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Jadi sesudah Yesus melakukan pelayanan dan berbagai peristiwa seperti yang tadi, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan orang mati dibangkitkan, cerita Lazarus. Kemudian oleh murid-murid diadopsi, diambil modelnya, karena Tuhan memberi kuasa. Jadi kita sebagai orang percaya juga menerima kuasa seperti itu. Hanya saja kita tidak melakukan exercise, tidak melakukan pelatihan untuk itu, tidak melatih diri kita untuk berbuat seperti yang dilakukan Yesus waktu di dunia ini. Sama seperti yang dilakukan murid-murid. Disinilah kita. Di sini gereja-gereja besar itu jarang menceritakan seperti itu. Selalu berbicara hal yang enak-enak, bicara tentang kehidupan di mana mendapatkan kebahagiaan, tapi lupa orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesakitan dan sebagainya. Saya kalau pelayanan, saya tidak pernah ragu-ragu. Orang sakit saya doakan, saya tumpang tangan dan sebagainya. Selebihnya saya nggak mau tahu. Itu udah urusan Tuhan. Ini cerita kecil aja. Di kompleks saya itu kan luas ya, tempat saya jalan pagi, dan jalan itu lintasan dari orang-orang. Kebetulan itu ada tukang gali tanah, pikul. Jadi dia bawa pikulan sama itu ya, sama cangkul ya, dilewat. Selamat pagi, selamat pagi Pak. Saya susah Pak. Saya langsung tergetar. Kenapa Pak? Ini Pak, saya udah 3-4 bulan muter-muter seluruh Cinere ini. Saya nggak dapat kerja. Iya, kenapa Pak? Nggak tahu Pak. Saya udah lama kan tidak lagi. Mas, ini saya langsung tergerak hati saya. Pak, tuh pagi-pagi itu di kompleks itu. Tapi saya mau doakan Bapak, saya Pak Kristen Bapak. Enggak mana Pak? Benar ya? Benar. Ya. Kalau gitu, saya ajarin ngomong ya, itu di luar sana. Begini.
Terus bisa. Pas bisa, saya pegang kan kali 20.000. Ini 50.000 untuk bayar tukang sayur, buang belanja. Saya lagi sakit nih, kan? Kebetulan saya lagi salah kejepit, jadi doain saya ya. Oh ya Pak, nanti saya doakan. Benar nih? Iya Pak, saya doakan. Iya, senangnya hatiku. Apa namanya? Tukang pikul tanah, menjual betapa luar biasa. Ini cita-cita saya terbesar. Ada seorang dari tanah, itu orang tuli ya, datang dari daerah Tegal. Cuma bawa macul sama bongki, jalan berkeliling sampai tahu ada apa bangunan yang sedang dituli atau apa. Mereka biasanya dipanggil dulu untuk menggali tanah atau bentuk tanah dan sebagainya. Dia bilang, saya sekarang sudah mendoakan orang. Hal yang seperti ini perlu saya bagikan. Sekarang yang ketiga, kita harus berapologet atau bersaksi dan mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Saya percepat dikit ya. Waktunya masih ada, kebanyakan ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita berbaur dengan berbagai kalangan, baik yang berbeda ataupun berbeda agama dan suku, bahasa dan komunitas. Dalam kehidupan tersebut sering terjadi dialog maupun percakapan baik antar individu maupun antar kelompok. Maksud saya begini, di dalam kita bergaul dengan masyarakat sekarang ini selalu ada topik pembicaraan tentang agama. Saya ingin mengajak Anda harus menguasai doktrin Kristen yang utama, yang paling penting, supaya jangan Anda menjadi bulan-bulanan di dalam percakapan berbicara tentang perbedaan agama maupun macam-macam pengajaran. Saya singkat aja ya. Nah, yang penting adalah diantaranya adalah satu, doktrin bahwa Yesus adalah jalan keselamatan bagi umat manusia. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan itu sendiri, bukan seorang nabi atau seorang manusia, tetapi Allah yang mengambil rupa manusia agar dikenal manusia. Dan untuk itu Yesus mati di kayu salib dan bangkit pula dari kematian sebagai penebus dosa manusia yang berdosa. Jadi doktrin yang kedua, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, Allah kita adalah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu satu Allah dengan tiga pribadi dengan tugas masing-masing yang gitu ya. Tiga hal itu harus dipertahankan sebagai seorang orang yang percaya kepada Tuhan. Harus punya suatu konsep yang bisa dipertentangkan dengan agama apapun di luar. Sekarang yang keempat, hidup kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu, cara hidup kita haruslah melukiskan cara hidup Yesus sewaktu masih berjalan di bumi. Dunia suka akan kekayaan, kemegahan, kekuasaan, namun Yesus melakukan kebalikannya. Yesus memberi perhatian kepada orang miskin, orang yang menderita, orang yang kelaparan, yatim piatu, dan kesusahan. Teladan Yesus haruslah menjadi pedoman bagi orang percaya untuk mengikut Yesus. Orang Kristen berkata begini, untuk menerima Yesus biayanya tidak. Untuk melayani Yesus ada biaya, tapi untuk mengikut Yesus biayanya adalah segala-galanya. Oleh karena itu hidup kita haruslah selalu berpadangan dengan teladan Yesus. Dengan demikian, bahwa kita sebagai orang percaya, Yesus harus menunjukkan hidup kita sebagai segambar dengan kehidupan Yesus di bumi, untuk menandakan bahwa kita hidup
Hidup kita segala-galanya hanya untuk Yesus. Itu yang disebut tadi, bahwa kalau aku hidup untuk Kristus, kalau mati adalah keuntungan. Nah, tapi orang Kristen justru hidup kita harus selalu menjadi sorotan orang percaya. Demikian juga hidup orang benar selalu menjadi sorotan masyarakat. Lihat tuh, katanya orang Kristen, katanya pelayan Tuhan, katanya pengikut Yesus, ngomongnya saja sama, tidak ramah, berbis, pelit. Nah itu orang dunia ucap kita seperti itu. Hidup orang Kristen haruslah waspada karena kita orang percaya hidupnya seperti surat terbuka bagi masyarakat yang ditulis. Mereka dengan berbagai pertanyaan dan bahkan cercaan. Untuk itulah kita hidup, yaitu hidup untuk Kristus, penuh tantangan dan penuh cobaan yang harus dihadapi secara konsisten. Walaupun hidup kita penuh tantangan dan sangat sering berat, bagi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita, bahkan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan berfirman di Ibrani 13 ayat 5, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Itulah suatu ayat pemungkas bahwa kita tidak takut akan hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, tenteramkanlah hatimu, jangan khawatir tentang masa depan, tentang dunia ini. Karena segala sesuatunya telah diatur oleh Yesus dan memelihara kita dengan kasih, sehingga kita tidak akan kekurangan, tidak akan jatuh sampai terluka. Kalaupun kita dapat musibah yang berat, jangan ragu-ragu memberi kepada orang berkekurangan, karena untuk itulah Anda diberikan lebih, agar dapat memberi orang yang membutuhkan. Percayalah kepada Yesus sepenuh hati dan jalani hidup ini menurut teladannya. Niscaya kita akan menghadapi kesusahan yang tidak dapat kita tunggu, karena Tuhan menjaga kita senantiasa dalam hidup. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Selamat Hari Natal bagi GKBI El Vivo di Depok. Tuhan memberkati. Amin. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku, nantikan ayat aku musuhku. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecil, kenangan hari Natal yang bahagia. Di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun tak berlalu, menambah rinduku, nantikan kedatanganmu
sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Baik, kita akan bersyafaat untuk pendeta Yesus yang bersyafaat selanjutnya. Ibu Bapa, mari kita bersatu hati dan doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Dan biarlah kami memuliakan nama-Mu. Kami menjadi saksi, kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga karena Kau begitu baik dan mengasihi kami. Kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat berdoa bersama-sama untuk GKBI, baik itu yang ada di pusat, baik itu ada di daerah-daerah, baik itu ada yang di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagi para hamba Tuhan, Tuhan tolong berkati apapun yang mereka gumuli. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami memberitakan Injil, membawa kabar baik kepada setiap orang dengan rindu, menyampaikan bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia, yaitu untuk menyelamatkan menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami juga Tuhan. Berkati bangsa negara kami yang di tahun 2024 memasuki tahun politik. Kami berdoa untuk setiap keamanan dan kami percaya bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan menolong bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga bersyukur atas kasih setia Tuhan yang itu melimpah di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk Bapak Edward yang hadir bersama dengan kami. Kami berdoa untuk kesehatan yang terus biar Tuhan tolong. Dan kami percaya Tuhan memberkati keluarga Bapak Edward. Kami percaya Tuhan menolong dan biar nama Tuhan juga dimuliakan melalui kami semua yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus bagi jemaatmu yang sakit pada saat ini, yang sedang mendapat pemulihan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak diam, tapi Tuhan selalu ikut campur tangan. Kami percaya hari-hari kami lalui bersama dengan Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan juga Tuhan menolong. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur karena kami juga sudah dapat memberikan persembahan. Dalam persembahan ini kami bawa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar mereka boleh menjadi saksi dan menjadi terang, dan kabar Injil senantiasa diberitakan. Terima kasih ya Tuhan, dan doa ini kami alaskan
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, kita akan mengakhiri ibadah kita dan juga perayaan kita sekaligus karena kita tadi gabung dengan waktu yang terbatas. Kita bangkit berdiri, WL dan singer ada di depan. Kita akan menyanyikan lagu dari Pulau Benua. Kita boleh bersuka-cita. Muliakanlah nama Tuhan, tinggikan Dia, sembah Dia, pujilah Dia, karena Dia adalah Juru Selamat kita. Bersukacitalah, bersyukurlah, dan jadilah pembawa kabar baik. Beritakan firman Tuhan, beritakan Injil, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Jemaat GKBI Ribot dan juga pengurus daripada GKBI Ribot mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Edward Simanguson dan Tuhan memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal bersama dengan satu dengan